Kenalkan, nama saya Jonathan Hendra Wijaya, dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari data mining saya untuk tugas UAS Big Data and Classification. Jadi begini, sebuah perusahaan instansi bank ingin mengsegmentasi pelanggan mereka untuk menentukan tipe produk yang sesuai untuk dipromosikan kepada pelanggan tersebut. Ada 4 produk yang ingin dipromosikan, yaitu emas, deposito, saham, dan surat berharga. Oleh karena itu, mereka ingin melakukan data mining untuk menentukan tipe produk mana yang sesuai untuk ditawarkan ke setiap pelanggan. Dan untuk itu, ini adalah data understanding-nya. Ukuran datasetnya adalah 8.068 baris dan 9 kolom. Dan penjelasan atribut-atributnya adalah sebagai berikut. ID, yaitu indeks baris data untuk data tersebut. Gender pelanggan dengan tipe data nominal kategorikal. Ephemerate, apakah pelanggan pernah menikah, yaitu binominal. Age, umur pelanggan, tipe datanya numerical. Graduated, yaitu apakah pelanggan pernah lulus kuliah, tipe datanya adalah nominal binominal. Dan work experience adalah seberapa lama pelanggan sudah pernah bekerja dalam bentuk numerical. Spending score yaitu tingkatan pengeluaran pelanggan, tipe data nominal kategorikal. Family size yaitu jumlah anggota keluarga pelanggan dengan tipe data numerical. Dan segmentation yaitu labelnya. Dan segmentasi itu tipe pelanggannya. Dan sini tipe data numerik kategorikal. Ini kita lihat langsung menggunakan Python-nya. Ini adalah library yang saya gunakan untuk import dataset dan visualisasi dan lain-lain. Dan ini adalah data-datanya. Sebenarnya sini ada atribut namanya para satu, cuman ini tidak penting maka tidak perlu dijelaskan dan akan di drop nanti. Dan di sini kita lihat unique values pada setiap atribut. Gender ada male dan female, kemudian ever married, no, yes, none ini missing value, jadi sebenarnya bukan value untuk sekarang. Graded sama, no, yes, dan missing value. Dan profession ada healthcare, engineer, lawyer, entertainment, artist, executive, doctor, homemaker, marketing, dan ada missing value juga. Untuk spending score-nya ada low, average, dan high. Ini sama, sudah akan saya jelaskan. Dan segmentasinya itu ada 4 segmentasi seperti yang dijelaskan tadi untuk masing-masing produk. Ada A, B, C, dan D. Kemudian untuk data preparation-nya, pertama kita perlu menghilangkan atribut yang tidak penting, seperti atribut tadi yang hanya menunjukkan indeks baris data, serta tidak berpengaruh untuk hasil label, maka di drop. Kemudian, seperti tadi dilihat di unique value setiap atribut, ada beberapa atribut yang memiliki missing values sebagai berikut. Ephemerate ada 140 baris missing data, graduated ada 78 baris, profession 124 baris, work experience 829 baris, dan family size. Nah, untuk atribut profession, kalau menggantinya menjadi missing value dengan value lain, misal kita ganti menjadi apa value yang paling umum, itu bisa apa misleading ya, Bang. Tidak apa menjadi kebingungan untuk modelnya karena proporsi missing value sangat sedikit dibandingkan profesi yang tidak missing values. Jumlah missing values pada atribut profession hanya sekitar 1%, sekitar 1%. Dan sedangkan profession rata-rata ada 10 persenan, 7%, 10 persenan, sangat kecil bahkan. Karena kalau mengganti profesi akan menjadi misleading. Oleh karena itu, untuk atribut profesi dihilangkan dari dataset, dihapus baris yang ada missing values-nya, dapat dilihat dengan kode Python di sini. Sini saya memilih atribut dengan nama profession dan menghilangkan missing values-nya. Kemudian untuk atribut yang kategorikal, karena sini kan tadi atribut kategorikal ada ephemerate dan graduated. Nah, di sini tuh missing values ini bisa ada artinya, itu MNAR atau missing not at random.
Karena contoh atribut ever married atau graduated kemungkinan kosong karena itu adalah hal yang sensitif bagi pelanggan. Mungkin contoh pelanggan yang barusan saja bercerai mungkin tidak mau menyebutkan apakah mereka pernah bercerai atau apa, atau mungkin pelanggan yang pernah drop out dulu, mungkin itu adalah hal yang sensitif yang ditanyakan bagi mereka, maka mereka mengosongkan itu. Nah, dalam kasus seperti ini, missing data bukan berarti hanya missing data. Missing data adalah value tersendiri, yaitu missing. Oleh karena itu, missing datanya akan menjadi apa unknown, dia akan diubah menjadi unknown di sini. Karena ya, itu unknown sendiri juga menjadi value tersendiri. Sini dapat dilihat kode Python-nya untuk imputasi categorical data. Jadi sini kalau di Pandas mereka disebut objek bukan nominal atau kategorikal disebut objek. Ini saya ganti menjadi unknown. Kemudian untuk imputasi atribut yang numerikal sini lakukan imputasi menggunakan KNN, yaitu imputasi menggunakan model untuk mengisi missing value-nya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil imputasi yang lebih akurat dibandingkan imputasi naif seperti imputasi menggunakan nilai yang paling sering muncul atau modus atau imputasi dengan nilai rata-rata atau mean. Ini bila kode Python untuk imputasi tersebut saya menggunakan NN repeater satu string scalar seperti ini dapat dilihat kode Python-nya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau melihat dulu pola-pola menarik yang ada di dataset kita. Pertama ada distribusi segmentation. Sini kita lihat distribusinya tuh lumayan stabil, tidak skew, tidak hanya fokus pada satu segmentation. Di A ada 24,41%, di B 23,11%, di C 24,57%, dan di D 27,91%. Dan ini adalah visualisasinya dalam bentuk bar chart. Nah, tunggu. Ya, ini visualisasinya. Kemudian distribusi spending score, ada yang low 60,41%, average-nya 24,42%, yang high 15,17%, dan sekali lagi ini akan saya tunjukkan spending score-nya. Sini kita lihat mayoritasnya ada di low, 60, lebih dari 60% ada di low, dan paling terkecil adalah high. Ini masuk akal karena tidak semua pelanggan akan sering mengeluarkan pengeluaran. Ini dapat saya catat, tapi sini juga ada age distribution-nya, yaitu sini kita lihat. Jadi dari visualisasi ini kita lihat bahwa mayoritas pelanggannya berada di antara umur 27 sampai dengan 44. Dengan kombinasi total range umur tersebut di 43 persenan. Ya, segini kita lihat mayoritas pelanggan kita di mid 30s lah, di tengah-tengah mereka di umur hidup mereka. Dan kemudian untuk distribusi profession, sini kita lihat, akan saya tunjukkan juga visualisasinya. Sini kita lihat, sini healthcare mendominasi dengan lebih dari 30% untuk profession distributionnya. Kita lihat dihitung dengan engineer 16,77%, lawyer 11,90%, dan seterusnya. Dengan yang distribusi paling sedikit ada pada profession marketing dengan 3,1%. Lanjut, kita untuk data preparation-nya, ini kita mau mengencoding. Encoding itu adalah metode mengkonversi data menjadi nominal dapat dipahami oleh model. Tadi kan kita lihat di atas ini. Ya, ini kita lihat. Value-value-nya masih berbentuk teks kayak healthcare, atau no, atau A, B, C, D, dan lain-lainnya. Itu kita perlu ubah karena model hanya memahami dalam bentuk angka. Nah, ada beberapa metode untuk encoding dan harus menggunakan yang sesuai. Jadi pertama ada one hot encoding. One hot encoding itu mengubah setiap value menjadi 1 dan 0 untuk menghindari tingkatan atau tier pada metode encoding lain. Jadi misal seperti contoh, akan saya langsung tunjukkan saja supaya lebih mudah.
Nah, sini kan kita lihat graduated tadi kita lihat ada macam-macam profession kan tadi kita lihat ada macam-macam ini ada healthcare, entertainment, engineer, executive dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa lihat ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 ini akan muncul 8 atribut baru. Dan misal atributnya dalam bentuk profession healthcare. Dan situ hanya value-nya ada 0 dan 1. Kalau dia 1 berarti benar bahwa profession orang ini adalah healthcare. Kalau dia 0, maka profesinya bukan healthcare, maka salah satu dari yang lain. Dan sama kasusnya dengan engineer, lawyer, dan seterusnya. Nah, kenapa saya bilang hanya ada 8 atribut walaupun unique value-nya ada 9? Karena karena mereka 1010, misalnya kita sudah sampai sini, sudah sampai atribut homemaker, sudah 1010 semua, kita tidak perlu lagi atribut baru hanya untuk marketing. Karena kita sudah tahu kalau tidak ada di semua sini bahwa di healthcare 0, di engineer 0, di lawyer 0 dan seterusnya sampai homemaker, maka apa modelnya sudah tahu, oh berarti dia bukan salah satu dari sini, berarti dia di marketing. Sudah tahu karena di semuanya sudah menjadi 0. Oleh karena itu hanya 8 atribut baru yang muncul. Nah, kita lakukan atribut kata encoding, on-hand encoding pada atribut kata kategorical seperti ever married, graduated, dan profession. Kan tadi sudah saya jelaskan kalau ever married, ever graduated, walaupun pada awalnya cuma ada no, yes, dan missing value, karena missing value kita ubah menjadi unknown, jadi tidak hanya lagi ada dua value no dan yes, tapi ada no, yes, dan unknown. Maka masuk dalam one hot encoding. Nah, kemudian kita lanjut ke binary encoding. Binary encoding ini mirip dengan one hot encoding, yaitu mengubah setiap value menjadi satu dan 0. Tetapi bedanya dengan one hot encoding, tidak binary encoding tidak membuat atribut baru karena hanya ada dua value dan tidak hanya ada dua value yaitu satu dan 0. Jadi tidak ada tingkatan atau tier yang dapat mengumumkan untuk model. Nah, seperti contoh kita melakukan binary encoding pada atribut gender. Kan gender cuma ada dua, itu male dan female. Jadi hanya ada satu untuk male dan 0 untuk female. Ini kode Python-nya untuk binary encoding. Kemudian untuk label dan ordinal encoding, label dan ordinal encoding itu mengubah data menjadi nominal dengan tingkatan yang tertentu. Jadi misal ada 4 unique value, maka encoding akan menjadi 0, 1, 2, dan 3. Dan jadi mereka ada tingkatannya gitu. Seperti contoh tadi kan sudah dijelaskan. Nih, spending score di sini kan sudah jelas ada tingkatannya, ada low, average, dan high. Low paling rendah, high paling tinggi. Nah, karena itu ada tingkatannya. Jadi kita encode di mana low adalah yang paling rendah, average yang di tengah-tengah, dan high yang kedua. Nah, label encoding ini juga mirip. Bedanya kalau ordinal encoding ini kita harus menspesifikasi mana yang mana yang paling rendah, mana yang tengah, mana yang tinggi, dan seterusnya. Sedangkan label encoding ini mereka akan melakukan secara otomatis dengan data pertama yang ditemukan. Dan di sini kita melihat correlation matrix-nya. Nah, correlation matrix. Sini banyak videonya. Ini kita lihat ada di sini menurut saya yang paling menarik dari dataset ini yang lumayan penting lah dalam segmentasi pelanggan yaitu spending score dan ever merit yes. Jadi di sini kita dapat lihat dari dataset ini kalau pelanggan tersebut adalah pernah menikah, maka kemungkinan besar spending score mereka juga meningkat. Mereka berkorelasi positif, sama-sama meningkat ke arah yang sama, yang itu masuk akal karena orang yang menikah sudah jelas pengeluarannya juga bertambah mungkin karena membiayai anak, atau membiayai pasangannya dan seterusnya dan lain-lain. Lanjut. Nah, kita lanjut ke modeling. Nah, untuk menghindari imbalance pada metode trend test split tradisional,
kita menggunakan tenfold cross validation, di mana setiap baris pada dataset dia diacak sebanyak 10 kali. Sebenarnya tidak perlu 10 kali, tapi industri standarnya ada 10 kali untuk menjadi data train dan data set. Jadi misal pada fold 1 diacak, misal 80% untuk train, 20% untuk test. Kemudian fold 2 diacak lagi dari 20% yang belum diambil diacak lagi dan seterusnya sampai 10 kali. Ya. Ini kita ya, ya. Ini adalah library Python yang saya gunakan untuk scalingnya. Ini untuk scalarnya, ini untuk cross validation-nya, dan ini adalah model-model yang saya gunakan. Saya menggunakan untuk kasus ini saya menggunakan beberapa model untuk menguji mana yang paling akurat dan melihat mana yang cocok untuk tipe dataset seperti ini. Yang seperti tadi kan sudah kita lihat, tipe datasetnya sudah balance, tidak skewed ke satu segmentasi saja, dan dengan encoding seperti tadi kita lihat dimensinya banyak, kita atributnya semakin banyak ke kanan. Saya menggunakan random forest classifier, logistic regression, KNN, support vector machine classifier, dan XGBoost classifier. Kemudian untuk akurasinya, saya menggunakan library seperti ini, tapi menggunakan confusion matrix dan classification report. Untuk classification report akan saya jelaskan nanti, saya akan masuk ke model ini terlebih dahulu. Ini untuk, ini untuk memisahkan label dan atributnya. Nah, ini kita cross validation-nya saya menggunakan n sama dengan 10, dan ini adalah ini function untuk menggunakan apa mengoptimalisasi training ya. Jadi saya tidak perlu menulis ini sekali dan menggunakannya beberapa kali. Sini kita lihat, ini adalah random forest yang digunakan. Di sini ada random forest saya menggunakan beberapa parameter. Seperti pertama n estimator. Mungkin perlu saya jelaskan dulu. Random forest itu adalah mirip dengan decision tree. Bedanya seperti forest, ada banyak tree yang digunakan. Jadi dia mencari tree mana yang paling bagus dan dipilih dan digabungkan menjadi satu model random forest. Pertama ada n estimator, yaitu ini adalah jumlah tree. Jadi kita ada 600 tree dari random forest di forestnya ini. Kemudian max depth-nya nih, seberapa dalam tree-nya akan turun ke bawah. Yaitu saya pilih 12. Dan sampel width-nya adalah sampel minimum yang diperlukan untuk membuat anak daunnya. Dan juga min sample split untuk memisah apa, node di internal. Kemudian max features ini saya menggunakan square root dan kriteria tadi agak semacam formula matematika. Saya sendiri kurang apa bagaimana formulanya, tapi sudah saya coba kalau nggak salah ada gini untuk kriterianya ada gini, entropi dan satu lagi saya tidak ingat, tapi sudah saya coba gini adalah hasil yang paling bagus. Random state-nya adalah mengacak datasetnya dan nginjek ini seberapa banyak parallel yang dikerjakan secara sekaligus. Kalau min 1 berarti 600 tree berjalan secara sekaligus. Uh, ya kan? Kemudian logistic regression ini sama, ini parameter yang saya gunakan. Seperti tadi kan kita lihat segmentationnya balance, tidak ada yang skewed, maka class weight-nya kita pilih balance. Untuk KNN, nah depannya saya milih jumlah neighbor terdekatnya 5, support support vektornya. Ini tadi juga balance. Dan kernelnya ini RBS. RBS itu, saya kurang ingat singkatannya apa RBS, tapi RBF itu untuk support vector untuk klasifikasi. Jadi kernel di SSP itu ada linear dan RBF, dan RBL itu yang paling bagus untuk klasifikasi. Kemudian XGBoost, ya. Nah, tadi kan sudah dilihat model-model yang digunakan.
Kemudian kita akan evaluasi. Pertama kita evaluasi akurasinya dengan tenfold cross validation. Mungkin baiknya saya langsung ke bagiannya. Ya, ini adalah random forest confusion matrix-nya. Dia paling akurat dalam memprediksi segmentation 3 ya karena masuk akal tadi segmentation karena walaupun segmentation masih balance, segmentation 3 masih yang paling banyak dengan 3% lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian adalah classification record-nya. Sini precision-nya, recall dan F1 score-nya dan dengan total akurasinya adalah 0,53 atau 53%. Kemudian kita lanjut ke logistic regression-nya. Ini adalah confusion matrix-nya sama tadi prediksi nilai 3 adalah yang paling akurat. Jumlah prediksi nilai 3 yang paling akurat, sangat akurat, dia lumayan akurat. Dan ini classification report-nya. Akurasinya dibandingkan random forest ini kita lihat menurun. Tadi random forest 53%, sini hanya 51%. Jadi kita lihat untuk berdasarkan parameter dan model yang dihasilkan, random forest dalam kasus ini lebih bagus banding logistic regression. Kita lihat untuk k-neighbors classifier, ini confusion matrix-nya, ini untuk classifier tersebutnya. Sini kita lihat akurasinya sangat menurun dibandingkan kedua model sebelumnya. Perbedaan 6% dibandingkan logistic regression dan perbedaan 8% dibandingkan random forest. Hanya akurasi 45%. Sangat tidak bagus. Dan ini adalah random forest untuk support vektornya dan classification reportnya. Sama seperti KNN, dia sama akurasinya, yaitu 45%, dan ini precision recall F1 score-nya dan untuk XGBoost, ini adalah confusion matrix-nya, dan untuk classification report-nya, dia nilai tingkat akurasi sama dengan k-neighbors sama dengan logistic regression di 51%. Nah, jadi dari sini kita lihat berdasarkan model yang dihasilkan dari proses ini, random forest memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi di 53%. Sini kita akurasinya dengan tenfold cross validation tadi. Nah, bagaimana kalau kita melakukan evaluasi dengan testing dataset? Ini kita sudah import datasetnya. Langsung ini kita session datasnya akan langsung skip ke bawah aja. Nah, sini untuk random forest, akurasi dengan tes dataset baru ada di 34%, sangat rendah, lumayan rendah maksudnya. Dan untuk logistic regression, confusion matrix-nya, dia menurun di 33%. Nah, karena tadi kita di tenfold cross validation-nya logistic regression lebih rendah banding random forest, maka masuk akal di sini kalau logistic regression juga lebih rendah. Sini untuk KNN-nya 32%. Ini confusion matrix untuk testing dataset KNN-nya. Ini confusion matrix untuk SPC super vektornya. Sini 35%, lumayan tinggi dibandingkan model yang lainnya. Untuk XGBoost di 34% akurasinya. Jadi dari sini kita lihat dibandingkan untuk testing dataset menariknya. Untuk testing dataset menariknya support factor lebih tinggi banding random forest. Walaupun di tenfold cross validation akurasinya random forest lebih tinggi akurasi banding support factor, tapi dalam testing dataset support factor lebih tinggi akurasinya. Iya. Nah, kemudian terakhir untuk fase deployment, kita menyesuaikan dalam pihak sales marketing, sudah tahu kalau pelanggan ini sebaiknya dipromosikan produk ini. Kemudian kita lihat
Misal setelah dipromosikan produk ini kita lihat apa kita masukkan data tersebut untuk dataset ke depannya atau disebut dengan fine tuning. Jadi model kita semakin improve karena input datasetnya semakin membesar. Ya, sekian dari saya untuk classification UAS Big Data dan terima kasih.